Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucy Septiana dari kelas 2B D3 Akuntansi dengan NIM 2101072015. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang operasional kredit untuk memenuhi tugas akuntansi perbankan. Baiklah, kita masuk ke topik-topik yang akan kita bahas. Topik-topik yang akan kita bahas yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian kredit, yang kedua yaitu tujuan dan fungsi kredit, dan yang ketiga jenis-jenis kredit, dan yang keempat yaitu prinsip dan aspek pemberian kredit, dan yang kelima yaitu prosedur pemberian kredit, dan yang keenam yaitu penyebab dan penyelesaian kredit macet. Kita masuk ke topik pertama yaitu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Perbankan, mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit menurut Kashmir yaitu pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur dan diwajibkan membayar bunga yang telah ditetapkan jika akan melakukan pelunasan hutangnya. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua yaitu tujuan kredit. Tujuan lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabahnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dari bunga. Maksud dari situ yaitu dari mana bank mendapatkan profitnya, tentu saja dari pembayaran bunga pinjaman nasabahnya. Jumlah bunga tersebut bisa tetap atau flat, bisa pula progresif seiring berjalannya waktu. Apabila nasabah tidak melunasi cicilan pinjaman tepat waktu, mereka juga harus membayar denda keterlambatan. Denda tersebut berguna pula untuk membiayai kegiatan operasional bank. Dan yang kedua yaitu membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Maksudnya adalah bank juga ingin membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif maupun produktif. Karena itu mereka menyediakan layanan kredit untuk nasabahnya. Perbankan menyediakan banyak jenis kredit sesuai kebutuhan dengan tujuan masyarakatnya. Dan yang ketiga yaitu memajukan perekonomian Indonesia melalui kredit. Maksudnya yaitu kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Makin banyak dana yang disalurkan melalui kredit, perekonomian negara pun makin bertumbuh. Selanjutnya yaitu kita masuk ke topik yang ketiga yaitu fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Maksudnya yaitu daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan, layanan pinjaman dilanjutkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Dan yang kedua yaitu memotivasi kemajuan usaha. Maksudnya yaitu kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama. Konsumennya, alhasil peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi. Maksudnya yaitu kredit juga digunakan untuk penyaluran barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Hasil stabilitas ekonomi meningkatkan karena kegiatan ekspor ini tidak hanya Indonesia juga makin kompetitif di pasar internasional.
Dan yang keempat yaitu memotivasi kemajuan usaha. Maksudnya itu rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa menjamin sejumlah dana dahulu. Dan yang kelima yaitu memotivasi kemajuan usaha. Maksudnya yaitu dan yang keenam yaitu merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Maksudnya yaitu kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri. Selanjutnya yaitu kita masuk ke topik yang keempat yaitu unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain, orang atau barang demikian lazim disebut kreditur. Yang kedua yaitu adanya kepercayaan dari kreditur. Yang ketiga adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Dan yang keempat yaitu adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dan yang kelima yaitu adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa, pihak ini lazim disebut debitur. Dan yang keenam yaitu adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Dan yang ketujuh yaitu adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti di atas, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti. Maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kredit. Yang pertama yaitu kredit investasi. Maksudnya adalah jenis kredit ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperluas atau membangun proyek tertentu. Uang akan digunakan dalam upaya memperbagus sebuah usaha sehingga bisa mendapatkan untuk yang lebih banyak. Masa pemakaiannya cukup lama, sehingga perusahaan bisa mencoba untuk berkembang terlebih dahulu sebelum membayarnya. Dan yang kedua yaitu ada kredit usaha rakyat atau KUR. Jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu usaha mikro, kecil menengah, atau UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Jenis kredit ini akan dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu KUR mikro, berfokus pada usaha kecil skala mikro dengan pemodalan maksimal 25 juta. Yang kedua, KUR retail, pinjaman modal dengan nominal maksimal sebanyak 500 juta. Dan yang ketiga yaitu KUR penempatan TKI. Bantuan permodalan diberikan pemerintah kepada TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal. Jumlah bantuan hingga 25 juta. Dan yang keempat yaitu ada KUR khusus, bantuan modal usaha khusus bagi perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat, mulai dari 25 juta hingga 500 juta. Dan yang ketiga yaitu ada kredit perumahan. Maksudnya adalah sesuai dengan namanya, kredit ini akan dikeluarkan bagi para peminjam yang ingin membeli properti berupa ruko, rumah, dan lain-lain, tentu saja dengan jaminan berbentuk objek dan dibiayai. Dan yang keempat yaitu ada kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan, diterbitkan oleh bank tertentu. Untuk bisa mendapatkannya, aplikasi permohonan kartu kredit haruslah disetujui oleh bank. Ada banyak hal yang dipertimbangkan termasuk penghasilan per bulan. Untuk membayarnya biasanya akan ditagih setiap bulan. Dan yang terakhir yaitu ada kredit kendaraan. Kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah modal transportasi seperti mobil atau motor. Kendaraan yang dibeli tersebut akan menjadi jaminan hingga kredit lunasnya dibayarkan nantinya. Dan selanjutnya itu ada prinsip pemberian kredit. Yang pertama yaitu karakter atau karakter. Maksudnya adalah karakter
Yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Dan yang kedua yaitu ada capacity atau cash flow atau kapasitas keuangan. Maksudnya adalah dalam prinsip ini, bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Dan yang ketiga itu ada kapital atau modal. Maksudnya adalah pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Dan yang keempat yaitu ada conditions atau kondisi. Dalam prinsip ini, pihak akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi financial capacity. Dan yang kelima itu ada kolateral atau agunan, merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan kepada calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung diri dari risiko keuangan. Dan yang keenam yaitu ada constraint atau hambatan. Prinsip ini berupaya untuk melihat batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu atau tempat, iklim, masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama yaitu ada aspek yuridis atau hukum. Maksudnya adalah yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya seperti surat izin industri, surat izin usaha pertambangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah, dan serta hal-hal yang dianggap penting lainnya. Dan yang kedua yaitu ada aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran dari penilaian kredit adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang bagaimana prospeknya. Dan yang ketiga yaitu ada aspek keuangan. Dan yang keempat yaitu ada aspek teknis dan operasi. Maksudnya adalah peran aspek teknis dan operasi dalam penilaian kredit adalah membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis yang digunakan. Dan yang keenam itu ada aspek sosial ekonomi. Maksudnya adalah menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti peningkatan ekspor barang, mengurangi rasa marah, atau lainnya peningkatan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu nasabah mengajukan permohonan kredit lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung, dan yang kedua permohonan tersebut diproses setelah data yang diperlukan lengkap, dan yang ketiga yaitu kemudian dilakukan analisis atau penilaian kelayakan kredit 5C. Dan yang keempat yaitu apabila usaha dinilai layak oleh analisis kredit setelah dilakukan analisis. Dan yang kelima yaitu apabila telah disetujui maka diberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit SP2K. Dan yang keenam yaitu proses selanjutnya adalah realisasi kredit, pengikatan agunan kredit, dan pencairan kredit. Dan yang terakhir yaitu setelah pencairan kredit dilakukan maka BPD Sumbar akan melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut. Dan selanjutnya yaitu topik
penyebab kredit macet. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Dalam proses setelah mendapatkan approval, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan secara baik, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Dan yang kedua itu hutang untuk kebutuhan konsumtif. Maksudnya adalah kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang kebutuhan setiap individu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau ajukanlah pinjaman untuk tujuan yang produktif seperti investasi atau keperluan modal usaha. Melalui hutang produktif, debitur akan memiliki kemungkinan mendapatkan profit dari kegiatan bisnisnya yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Selanjutnya yaitu penyelesaian kredit macet. Yang pertama yaitu penjadwalan kembali atau reschedule. Maksudnya adalah kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor juga disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur. Dan yang kedua yaitu persyaratan kembali. Persyaratan kembali adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit. Dan yang ketiga yaitu penataan kembali. Maksudnya adalah kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.